Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari segi keuangan, asmara, serta pekerjaan kamu, guys. Sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan yang sedang kamu lakukan, yang memutuskan adalah Sang Pencipta, guys. Sebelum saya mengambil kartu satu persatu dengan kartu yang saya pegang ini, guys, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Di malam hari ini, guys, saya tidak memiliki judul ataupun topik yang akan saya bahas terhadap diri kamu, akan tetapi saya akan mencoba melihat dan menerawang setiap kartu yang akan saya ambil nanti satu persatu. Kita langsung saja, guys, terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan energi yang kamu miliki. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang di depan saya ini memberikan situasi terhadap diri kamu yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu Knight of Wands, di mana kemunculan kartu ini berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengambil dari sisi terhadap zodiak Aries, kemungkinan dengan kemunculan kartu ini ada seseorang yang bertindak seenak-enaknya, yang bertindak semau-mau dia terhadap diri kamu. Kalau saya menarik dari zodiak Leonya, mungkin ada seseorang yang ingin diprioritaskan, tetapi diri dia tidak mau memprioritaskan diri kamu. Kalau saya menarik dari sisi Sagittariusnya, dengan kemunculan kartu ini, ada seseorang yang sedang berpetualang terhadap orang lain di luaran sana. Dengan dia berpetualang terhadap orang lain di luaran sana, membuat diri kamu merasa dirugikan.
Akan tetapi, kalau saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, hanya menarik dari kata Knight of Wands, mungkin kemunculan kartu ini menggambarkan situasi yang sedang kamu pikirkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Mungkin ada suatu perubahan atau ada suatu pemikiran di mana pemikiran itu untuk mengubah situasi diri kamu, di mana situasi diri kamu sudah merasakan yang namanya skenario di dalam permainan cinta. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kemunculan kartu Knight of Wands yang saya pegang ini, mungkin ada sesuatu ide baru yang ingin kamu tuangkan di dalam kehidupan kamu. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya lagi, guys, dengan kemunculan kartu Knight of Wands ini, saya melihat ada satu tantangan yang harus kamu hadapin. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang seseorang yang menaiki kuda, di mana kuda yang dia naiki tersebut memerlukan suatu aksi atau memerlukan suatu perlawanan. Kalau saya berbicara dari sisi positifnya, dengan kemunculan kartu Knight of Wands ini, saya melihat ada beberapa zodiak yang berunsurkan api, seperti apa yang saya katakan tadi, sedang menjalin komunikasi terhadap diri kamu, di mana komunikasi yang sedang kamu jalankan tersebut membuat diri kamu merasa sedikit tenang, sedikit merasa nyaman. Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, kemungkinan kemunculan kartu yang saya pegang ini yang berunsurkan api, yang berlambangkan 3 zodiak seperti apa yang saya katakan tadi, mungkin 3 zodiak tersebut mulai dari Aries, Leo, dan Sagittarius membuat diri kamu merasa disakitin atau membuat diri kamu merasa dikecewakan. Kalau saya mengkaitkan diri kamu, terkhusus diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini, ada 2 kemungkinan ini, guys. Seseorang yang sedang mempermainkan perasaan kamu, atau memang seseorang yang akan datang terhadap diri kamu berusaha untuk memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu ini. Seseorang yang memegang kedua pedang, tetapi kondisinya mata tertutup. Dengan pedang yang dia miliki, dia bingung harus berbuat apa, dia bingung harus bertindak seperti apa. Ibaratnya ketika satu pedang yang ingin dia lemparkan terhadap pihak lain, justru pedang yang satunya lagi berbicara tidak. Ini dia, guys. Nah, kalau saya mengkaitkan antara kemunculan kartu kedua dengan kartu pertama, yaitu Knight of Wands, dari sisi negatifnya, kemungkinan seseorang yang sudah memberikan suatu permainan di dalam cinta ataupun permainan di dalam perasaan
membuat diri kamu merasa buntu, merasa tidak tahu harus berbuat apa. Ibaratnya dengan kemunculan kartu seseorang yang menaiki kuda ini, diri kamu itu sudah dirugikan, sudah terlalu banyak diri kamu dirugikan. Setelah diri kamu dirugikan, dia pergi dengan seenak-enaknya, dengan semau-maunya. Kalau saya berbicara dari sisi positifnya, kemungkinan ada seseorang yang sudah menyatakan perasaan terhadap diri kamu, tetapi diri kamu belum bisa memberikan satu keputusan terhadap seseorang yang telah menyatakan perasaannya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kemunculan kartu kedua ini membuat diri kamu masih ada yang ingin kamu pertimbangkan. Apakah seseorang ini tujuannya hanya ingin memberikan diri saya suatu manipulatif, atau memang tujuan dia ingin menghapus air mata saya? Nah, bagaimana kartu di bagian keduanya, guys? Muncul kartu The Emperor, berunsurkan api, berzodiak Aries. Dua kartu di sini berunsurkan api. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini, saya melihat ada satu energi merasa yakin atau memang merasa kuat. Ada suatu keyakinan yang dimiliki, atau memang ada suatu keyakinan yang sedang kamu pikirkan di sini. Di mana keyakinan yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini, apabila saya mengkaitkan kartu Knight of Wands dari sisi negatifnya, kemungkinan seseorang yang menaiki kuda ini membuat diri kamu yakin bahwasannya di belakang kamu dia sudah bermain. Dimana dengan permainan yang dia buat terhadap diri kamu, membuat diri kamu merasa bingung. Dari rasa kebingungan ataupun dari rasa kebuntuan tersebut, diri kamu, saya melihat di sini, masih merasa kuat terhadap hubungan yang sedang kamu jalankan. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu The Emperor, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu naik lagi. Muncul kartu naik lagi, guys. Ada dua kartu naik di sini. Knight of Wands, seseorang yang bermain cinta, dan seseorang yang berusaha untuk meyakinkan diri kamu, saya adalah yang terbaik. Ada suatu keyakinan ini. Nah, kartu berikutnya muncul kartu Nine of Wands, di mana kemunculan kartu Nine of Wands ini menggambarkan situasi terhadap satu pemikiran ataupun satu energi, bahwasannya energi yang dia miliki untuk membuat diri dia berjaga-jaga. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang ada dua kartu yang menggambarkan seorang pangeran.
di mana pangeran pertama Knight of Wands dengan Knight of Cups. Kemungkinan salah satu dari dua kartu Knight ini masih muncul orang lama kamu. Orang lama dan orang baru. Kalau saya meletakkan di tengah-tengah ini kartu Nine of Wands, kemungkinan kartu Knight of Wands ini membuat diri kamu berjaga-jaga apakah dengan kedatangan dia nanti akan merusak hubungan yang sedang saya jalani ini terhadap orang baru. Ini dia guys. Nah, bagaimana di bagian ketiganya? Muncul kartu dua tongkat yang bersilang. Kemungkinan untuk kedepannya masih ada situasi yang membuat diri kamu di dalam pertentangan. Kenapa saya mengatakan seperti itu untuk kedepannya? Karena memang tadi muncul kartu Knight. Dua kartu Knight muncul di bagian kedua dan di bagian pertama. Pertentangan inilah yang membuat salah satu energi tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima. Menerima dan diterima guys. Orang lama dan orang baru saling bertentangan nanti terhadap diri kamu untuk kedepannya. Kartu selanjutnya, kelicikan. Ada suatu permainan kelicikan untuk kedepannya, dan kelicikan ini akan dilakukan oleh Knight of Wands. Orang lama kamu akan berbuat licik terhadap diri kamu, di mana kelicikan tersebut akan mengganggu kehidupan kamu untuk kedepannya apabila diri kamu sudah ketemu dengan orang baru. Dengan kelicikan tersebut membuat diri kamu harus berada di dalam situasi buntu, dan kamu pun harus bisa secara bijak untuk melakukan setiap langkah kaki yang ingin kamu langkahkan. Bukan hanya itu saja, diri kamu untuk kedepannya akan memberikan suatu tindakan, di mana tindakan tersebut untuk berjaga-jaga. Nah, kartu terakhir muncul kartu orang yang berandai-andai dan berhayal. Kemungkinan situasi yang saya katakan tadi akan diganggu guys. Dimana kemunculan kartu terakhir menggambarkan diri seseorang yang masih ada koneksi terhadap diri kamu di kehidupan masa lalu akan berusaha ini untuk mengganggu diri kamu. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil tadi, saya menarik satu kesimpulan bahwasannya untuk kedepannya kamu akan dihadapkan terhadap satu pilihan terhadap dua energi, di mana dua energi ini akan saling bertentangan dan akan membuat diri kamu buntu, di mana kebuntuan tersebut berdasarkan kelicikan yang dibuat. Ini akan terjadi untuk kedepannya guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.